dia berbeda pernah orang kebajikannya. Kebajikan itu Pak, jamaah sekalian, kan tak ada orang bayar, kan dia betul. Kan mengajak orang berpuasa macam dia ada puasanya kebajikan, kan dia betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan, amma ba'd. Pertama sekali, pagi yang sangat cerah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam menempatkan diri beribadah, bertakwa kepada Allah sebagai bukti syukur kita padanya. Mana nikmat besar yang kita rasakan pagi hari ini adalah kita masih bisa bangun kembali di alam dunia ini. Dan berdiri mantan ada tiga idrodi, belinya mantan kadalan dunia, mantan dunia sa. Inna ulim batil wali'in, kadang-kadang geli ada tempat tetapi ada tempat danau ijatro kaya kamar. Kadang-kadang alam sempur sudah. Maka mari selalu senantiasa kita pergunakan nikmat kehidupan yang Allah berikan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian, menanjillah kepada bantu para ulama awal dan ulama yang muda, insyaallah bersampo akhir urut-urut yang beriman. Takdim kemuliaan kepada Abu Imam Syekh, kemudian kepada guru-guru Bandung, istimewa kepada jamaah salat subuh yang insyaallah karena boh wate untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di pagi hari ini merupakan sebuah amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, amal yang paling yang paling raih nilai pahala di sisi Allah selain yang mungkin ibadah yang ibadah dalam bentuk lainnya, yang benar-benar cukup raih pahala. Mungkin pegawai Rasul menyuruh keilawan dan bantai keilawan mulai. Kalau seandainya manusia sudah mampu melawan tidurnya, bangun di pagi hari seperti hari ini, dia untuk mengingat Allah, itu sudah mampu dia melawan godaan-godaan syaitan lainnya. Tetapi kalau salat di pagi hari ini berat, bagaimana kita mengkampanyekan kita akan menegakkan kebenaran, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, ngebantai terus. Itu adalah omong kosong. Ya, bagaimana kita mengatakan bahwa saya ini adalah orang-orang yang senantiasa untuk buat pada kebajikan, saya rela berkorban. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku korbankan buatmu ya Allah. Sembahyang bagaimana bisa? Maka ini adalah sebuah hal yang mustahil. Jamaah sekalian, apalagi di bulan ini kita berada di bulan Sya'ban. Kita ini berada di bulan Sya'ban. Sebuah bulan yang disebut oleh Rasul yang punya kelebihan tersendiri. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Urut awal ini, urut Tuhan dari zaman berdoa saja.
bulan ni. Ya Allah, berikanlah keberkatan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan ya Allah lebihlah keberkatan berputuk umulun bukdeme bak bulan Ramadan. Ini doa. Mengapa? Karena maklum bulan nagot tetapi bulannya tentu saja lebih. Bulan Rajab kelewat, bulan Sya'ban nyo kelewat. Bulannya adalah bulan di mana kalau kita membuka lembaran-lembaran hidup orang-orang terdahulu, bulan ini bulan memang khusus untuk dijadikan waktu dan kesempatan beribadah kepada Allah. Bahkan Rasul sendiri menyatakan hadis-hadis dari istrinya sendiri Aisyah, beliau sampai pernah berkata, "Dulu kalam hirin lagi. Bak bulan-bulan lain anak puasa lagi bulannya, tapi bak bulannya anak lebih pula." Sampai disambung dengan bulan Ramadan. Ini kan sebuah tanda kutip, ada apa? Pasti ada lebih. Bahkan bulan ini juga bulan di mana kita akan melakukan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Yang bulannya bulan Sya'ban. Bak bulannya ke kita tambah lagi ba Allah. Karena bulannya sebahagian pendapat ulamanya bak bulannya bulan yang mana Allah akan membantu. So yang nak gebi rahmat bak bulannya. Bulannya bulan membuka pintu rahmat cik. Bulan membuka pintu taubat, bulan membuka pintu maaf. Sehingga Rasul sendiri terbaca-baca di dalam sejarah-sejarah nampak pertengahan bulan Sya'ban ikannya bahkan anak-anak ilmu berangkat dari rumah pergi. Kemana? Wisata bukan. Kemana? Gunung Salak juga bukan. Kemana? Ke rumah Allah. Malam-malam beliau tidak pulang, tidur di masjid, mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan jiwa, membersihkan noda dirinya daripada segala dosa dan noda. Pada Nabi Jihana adanya. Tapi begitulah pembelajaran buat kita. Ini bulannya. Sehingga laginya kita mau bulan puasa, bulan suci Ramadan, kita sudah bersih jiwa, sudah bersih hati kita. Maka mudah. Ibarat motor, kali tak servis, kali tak ganto oli-oli, hati-hati kapal, ada yang bunyi-bunyi agak punah, apa dah budek mumpah budek. Cuma dengan motor kasih bulan, 2 bulan, 5 bulan, lagu dah oli dan kadang bunyi ada bagaimana? Wate dah budek bu, gedanya baik pula lego. Memang hanya servis. Artinya untuk menghadapi bulan suci Ramadan itu perlu kesiapan mental, perlu kesiapan jiwa raga kita. Maka orang-orang yang tidak mampu menjadikan bulan ini sebagai bulan persiapan, maka mustahil mereka bisa meraih kesuksesan di bulan suci Ramadan. Karena itu bulan ini juga Allah akan menghadirkan setiap kita sebuah ujian besar. Bulan Sya'ban bulan kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan bulan ini bulan kita mohon ampunan Allah. Bulan ini kita mohon supaya sama kita saling bertabur kebajikan. Tapi di bulan ini Allah juga negeri kita ini diuji oleh sebuah ujian yang sangat besar. Bisa-bisa ujian ini kadang-kala merenggut iman kita. Bisa juga kadang-kala bisa mengantarkan kita kepada lembah kemaksiatan. Ya, kenapa tidak? Karena bulan ini bulan di mana kita akan melihat mana orang terbaik yang memimpin negeri ini. Di mana bulan ini bulan kita akan memilih orang terbaik memilih di tingkat daerah, kabupaten, kota, provinsi sebagainya. Ini sebuah ujian besar sebenarnya. Yang menurut kita anggap itu hal kecil, tetapi dampaknya lebih besar. Tupai motor jangan beda mana hal kecil. Kan motor, tupai berlain. Tupai pemabuk maka motor pasti dipastikan hantu beda. Ulah timpang hantu, petelebu itu. Penting ini karena penumpang bernaung di bawahnya. Di bulan ini juga bulan penyebaran fitnah yang luar biasa. Kita boleh membuat aturan apa saja, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi fakta realita fitnah terus.
Seharusnya pulang kita bergabung kebajikan. Tetapi yang terjadi apa? Fitnah memfitnah, ya, rasa berburu sangka dan sebagainya terjadi. Dipastikan terjadi. Karena sebuah kompetisi itu pasti berujung kepada menang kalah. Maka sebelum kompetisi itu usai, pasti yang namanya supporter ada yang mendukung A, ada yang mendukung B. Dikala orang mendukung, ada di sana sini orang yang tidak sportif. Orang saling memfitnah, bahkan tidak sedikit juga merusak badan, merusak raga, merusak jiwa orang lain. Ini yang terjadi jamaah sekalian. Maka kita berharap, kita sebagai hamba Allah, orang-orang masjid, orang-orang yang berada di rumah Allah, walaupun di rumah Allah, kita adalah orang-orang yang selalu hayya 'alas shalah. Kita ikuti di mana tempatnya. Mari kepada kemenangan. Ayo betul-betul kepada kemenangan. Jangan kita menang di dalam masjid, keluar dalam masjid kita adalah sudah melakukan kefatalan. Kita menang di masjid, sholat tepat waktu, tapi masih memfitnah orang. Sembahyang boleh bang awal neo, tetapi hamba boleh ambil awal neo Allah punya. Apa sholat kita? Di mana letak sholat kita? Baik itu sembahyang neo. Di mana kualitas ibadah kita? Karena as-salah itu adalah inna salata tanha al-fahsya wal munkar. Orang salah itu tak mau lagi dia mencaci orang. Orang salah itu tak mau lagi dia memilih sesuatu yang tidak benar. Orang yang salah itu dia tetap pilihan dia adalah pilihan karena Allah. Tetap dia berkawan, berteman, bersahabat, melakukan tindakan itu adalah tindakan-tindakan yang diperintahkan Allah. Itu salah. Karena salat tanha mencegah fahsya wal munkar, perbuatan keji dan itu orang salah. Maka orang-orang salah itu adalah teman. Jika kita tidak mampu melihat memilih, kita punya solusi. Anak doa aku kita cara punya solusi. Menyertai ikut kumpanya di sisi yang kan mandu ada dengan yang bro mandu ada gua ini sekarang buka obat lagi nih. Obat lo dia boleh obat lain mandu ke obat. Udah pelang almarhum mendem ke obat berkebau lagu pakai gel dari berapa. Padahal kita kelas obat diri jadi bukan diolah tak mau pukul 5 rupiah. Padahal modal itu bayar dengan. Tapi kita umat Islam kan punya filter. Umat Islam itu punya dasar. Al-Quran sebagai dasar kita, pedoman hidup yang primer lagi. Al-Hadis itu adalah sumber. Sejarah Al-Quran juga dilukiskan di dalam kehidupan para ulama tempo dulu. Itu kan sebagai sebuah dasar kita berbicara. Bagaimana kehancuran umat Islam tempo dulu? Bagaimana umat Islam itu berhasil tempo dulu? Ketika Rasulullah mengumandangkan dakwah berhasil, memang orang-orang ini patuh, para sahabat patuh kepada Rasul. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asayna. Patuh. Yang pimpin siapa? Ya Rasul. Orang yang tepat, orang yang benar. Pengikutnya juga orang ibadah. Maka lamprang saja hantinya mulai. Lamprang saja. Musuh dia terlihat ya musuh. Ikannya ke lamprang saja. Laudetnya mah urin lain gitu. Ini maka sesekali kita perlu introspeksi diri. Sebenarnya ibadah yang kita lakukan itu apa? Itu apa sebenarnya? Pegat sama pertanyaan. Kita berdoa mengawal dan ya kena mana-mana memang ada kepul ya kena buat sembahyang. Sembahyangnya kepul kata Tuhan, kenapa boleh sembahyang mana ada boleh ya? Kenapa boleh sembahyang ni Allah Taala? Cari Pak Abah ni, kenapa boleh taat ni Allah? Riu puasa, riu jawadi, tahu tu. Allah hendak boleh. Hanya dia martabat Allah menuak yang sembahyang. Tidak akan naik martabat Allah itu. Allah hebat dia pekat. Allah penguasa sembahyang tu. Allah orangnya anak cara boleh pekat Allah. Ada urusannya. Butuh. Sekalipun seluruh penduduk ini kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, Allah juga akan turun derajat martabatnya. Karena berusaha pun Allah tidak ada punya kaitan sebab bermusahabat dengan hambanya. Memang begitu dia. Badan buat kita supaya kita sehat.
supaya kita bisa menjadi hubungan yang baik, maka kita ingin kebaikan salat. Karena salat adalah satu-satunya ibadah yang dipastikan, dijamin ibadah yang paling utama. Tanhan fahsya wal munkar, maka tidak debat. Anak cocok hidup bak dia urung ruku, urung sujud mantan tak fitnah go. Anak cocok bak urung sujud dia ruku mantan saya bola mampu melihat kebenaran. Mantan mau dalam kebatilan. Mantan diperamah berpuluh baik. Meramah berpunya berpuluh urung lima hijau nah. Ini jamaah sekalian. Ya. Ini sebuah tantangan besar. Hana cara lain berdoa dengan malam purba. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan. Belum sembahyang sunat istiqarah suara berdoa ya Allah. Hana lain belum lagi berdoa ya Allah. Ini untuk menentukan kibat agama aku ya Allah. Kibat nangronya aku ya Allah. Kibat masyarakat generasi aku ya. Jepit sampai yang belum ya Allah. Yang jepit sampai yang belum beramah nangronya ya Allah. Hancur agama ya Allah. Dia semayang dalam ya Allah. Cepat muslim yang benar ya Allah. Lalu akan memohon Nabi budaya uri-uri yang kira-kira kamu melakukan sebuah kegiatan pilihan ini tepat demi ya Allah. Itu yang kau duduk sama boleh saya lupa. Hana, baur miman hana ada. Kita hidup ini karena Allah semua apa yang diperintahkan Allah. Allah sudah memerintahkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu mu'minina la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kadilah ini ada sah. Ada pelayan lain lain. Allah tidak meminta kita, tidak menyuruh kita menjadi orang yang tidak tepat. Yang tepat. Walaupun satu muslim, ada muslim yang asli, ada muslim yang tidak tepat. Pilih yang tepat, yang enggak. Ini jamaah sekalian. Ya, jadi nasib bangsa ini penting. Dan itu akan ditunjukkan oleh siapa? Orang-orang yang benar. Bukan orang-orang penjahat kita kirim ke kursi panas. Ke orang-orang yang perti-perti hukum mabuk. Ke orang-orang yang perti hana diri Allah. Ke orang-orang yang hana takut Allah. Kedih dia. Maka mengenai ke Allah hana takut. Kedihnya 28 ke dan takut. Oh kedijerah apa? Orang-orang itu apa? Gitu. Dalam hidup berdoa pulang. Muhammad perti dalam betul mau. Gitu Arab tetap apa? Allah saja dia tidak takut. Karena orang-orang yang takut kepada Allah lah, orang-orang yang diberi petunjuk. Jemaah sekalian, kembali kepada Abdul Sya'ban Allah beliau. Maka Pak Punya mari katanya, ta'awali menghadapi bulan Ramadan Sya'ban. Mari kita awali dengan yang benar. Ya? Berbicara dengan kebenaran, melihat, bertindak dengan yang benar. Karena di depan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Maka kalau di bulan ini kita gagal, maka tes biasa, surah tes tahap awal gagal, tahap kedua tidak diperikutkan lagi. Seleksi administrasi yang luluh, wajarlah. Tanggap saja Rajab, Sya'ban, Ramadan ini adalah persiapan kita. Akan di bulan Rajab, lalu sembahyang, kita tinggal. Bulan Rajab, bulan ulang tahun sembahyang. Sya'ban, bulan yang dimana Rasulullah sendiri meninggalkan tempatnya beribadah kepada Allah. Mohon ampun kepada yang mantan lalu. Bulannya bulan kita menyebarkan kebajikan, baik secara pekerjaan, tindakan, perbuatan, ucapan, buat kebaikan. Malah kita menyebarkan fitnah. Bagaimana kita bisa ikut seleksi berikutnya di bulan suci Ramadan? Maka apalah arti hidup ini jemaah sekalian? Kalau hari yang kita lalui sampai usia kita mencapai tua hingga kita kembali kepada Allah, kita tidak membawa hasil apa-apa, tidak membawa bekal untuk kita menghadapi hari esok. Nah, bekal apa raga mandu kemaksiatan kepada Allah. Kesempatan Allah berikan tahun demi tahun Allah hidupkan kita, tapi kita tidak mampu merubah, membawa kehidupan kita kepada yang lebih baik. Bahkan sebaliknya, membawa diri kita dan juga mempengaruhi orang lain kepada keburukan. Ini dilarang keras di dalam agama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong dalam kebajikan itu perintah agama. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong dalam kejahatan
dilarang agama. Tolong-menolong. Makna tolong, membantu orang lain. Makna membantu, apa yang bisa dibantu. Maka perintah Allah, konsekuensi bantu itu adalah dalam hal kebajikan. Mulia dalam God, ya pegang. Sampaikan kebenaran Allah, kebenaran agama, untuk membawa agama yang benar, sampaikan. Itu perintah. Tetapi kalau jahat, wala ta'awanu, dan jangan kamu tolong-menolong alal itsmi wal 'udwan, dalam permusuhan, dalam kejahatan yang lebih. Permusuhan dilarang dalam agama. Kita tidak boleh menciptakan sebuah kondisi membuat orang saling hidup bermusuhan, dilarang agama. Tapi kebajikan tafadhal. Balighu anni ayat, sampaikan. Nah, kebajikan itu tidak hanya mengajak orang salat. Ini yang berbeda pernah orang kebajikannya. Kebajikan itu Pak, jamaah sekalian, kan mengajak orang sembahyang, kan dia menjauh. Kan mengajak orang berpuasa macam dia ada puasanya kebajikan, kan dia menjauh. Ini kebayang yang mengulang tu. Bukti dari jamaah, kan dia menjauh. Kebajikan itu apapun. Tak ajak orang gugat, apapun namanya, itu ibadah. Kullu ma'rufun ibadah. Bukan mengajak orang salat saja. Bukan dia sembahyang, sembahyang di merah. Berarti sembahyangnya ada lipstick. Puasa itu adalah lipstick. Haji itu lipstick. Itu mencari popularitas dan sebagainya. Tidak, itu yang kebajikan. Menciptakan, mengajak orang lain menciptakan sebuah suasana hidup damai, harmoni. Itu juga super kerak kebajikan. Maka yang diperintahkan agama, wa ta'awanu alal wala ta'awanu alal itsmi wal 'udwan. Kejahatan tidak dibenarkan, tapi albir, kebajikan. Berkata dalam hadis, kebajikan itu akan membawa kepada jannah, ilal jannah. Maka orang yang kemuliaan Tuhan berarti dia telah mempersiapkan jalan, membuka reu. Nah, boleh jalan nampak. Maka tajah reunya menuju lahir. Orang berbuat kebajikan mempersiapkan sebuah jalan menuju surga. Orang yang melakukan kejahatan mempersiapkan reu untuk belum dalam neraka. Nauzubillah. Summa nauzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu dalam istiqomah dalam beribadah, istiqamah di dalam kebenaran, dan istiqamah di dalam kehidupan ini. Semoga kita selalu berada di dalam kebajikan dan kebenaran, dan kembali kepada Allah Taala sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni syurga Allah yang seluas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga Allah, bukan Allah yang luar, yang kedua kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam beribadah, orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam kebenaran. Ya, qulil haqqa walau kana murran, katakanlah kebenaran. Insyaallah kita berada dalam kebenaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya jemaah sekalian, dan mohon maaf bila mana ada kalimat kata yang kami sampaikan tidak pada tempatnya. Kadang-kadang roh mungkin masih roh dalam roh. Dia tak pegang bahawa urut kita bagaimana macam agen tak bagaimana tuan. Mempelajari dengan lebih lain. Dia nak gendro nak gaduh buku kejahatan gaduh obor-obor berita apa. Kita nak pegang profesi roh ni. Jadi benar pegang wajib pegang dengan agama. Dan maka bicara tentang daerah tu bina yakinnya. Ada Allah wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi